Penyerangan iblis kepada hubungan, supaya manusia rusak hubungan dengan Tuhan. Ketika kata Yahweh ditiadakan, Dia menghilangkan kata Yahweh supaya manusia tidak lagi mempunyai satu perjalanan pribadi dengan Tuhan. Penyerangan ini serius. Penyerangan ini gak main-main. Penyerangan ini menghancurkan tulang punggung kehidupan manusia. Sehingga penyerangan ini menyebabkan manusia menjadi lumpuh dalam punya hubungan dengan Tuhan. Berfellowship dengan Tuhan tidak lagi seperti sebelumnya. Karena itu kita lihat Tuhan yang begitu akrab menjadi asing. Dan mereka juga menjadi pribadi yang asing antara Adam dan Hawa. Karena penyerangan itu benar-benar merusak hubungan. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengembalikan hubungan itu. Ketika tabir itu tersobek, pada saat itu hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tadinya terbatas, yang tadinya nggak bisa bersatu, yang tadinya nggak bisa dekat. Yang Yesus lakukan adalah disobek. Ada satu hubungan yang baru. Ada sebuah perjalanan yang baru. Ada sebuah jalan yang baru. Itu yang Yesus lakukan dalam perjanjian baru. Sekalipun hubungan itu sudah dirusak, sekalipun hubungan itu dibuat sedemikian rupa sehingga manusia tidak punya hubungan dekat lagi dengan Tuhan, Yesus melakukannya lewat penebusannya di kayu salib. Penyerangan ini gak main-main, tetapi pemulihan yang Yesus lakukan juga gak main-main. Penyerangan ini menghancurkan segala sesuatu yang membuat manusia gak kenal lagi dengan Tuhan. Dan karena hubungan dengan Tuhan itu rusak, maka mereka menciptakan Tuhan. Mereka membuat Tuhan seperti waktu zaman Israel. Mari kita membuat Tuhan yang telah memimpin kita keluar dari Mesir. Lalu mereka menciptakan anak lembu emas. Dan mereka menyembahnya sambil berkata, inilah Tuhan Israel yang telah memimpin kita semua keluar dari Mesir. Hubungan inilah yang membuat manusia mencari Tuhan dan mereka menciptakan Tuhan. Tetapi hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, itu yang membuat manusia kenal betapa berharganya yang Yesus lakukan untuk kita. Karena itu, apa yang dikerjakan pada hari ini, Yesus mau hubungan kita. Bukan karena ritual, bukan karena acara, bukan karena jadwal, tetapi karena hubungan yang membuat kita makin kenal Tuhan, punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Tidak lagi punya satu kebutuhan seperti seekor anak burung yang dalam sarang, ada yang menyuapi. Harusnya hal itu gak terjadi lagi. Ketika penyerangan iblis kepada hubungan dan Yesus memulihkan hubungan dengan Tuhan, maka yang harus kita alami adalah hubungan kita dengan Tuhan yang semakin kenal Tuhan. Tambah hari, hati kita makin kenal Tuhan. Makin lama, makin mengerti Tuhan, makin tahu apa yang Tuhan mau, makin tahu apa yang Tuhan inginkan. Karena itu, apa yang dikerjakan iblis waktu zaman manusia pertama kali di Taman Eden itu, Yesus telah memulihkan hubungan. Biarlah yang semua rusak itu dikembalikan, bukan karena teori, bukan karena khotbah, tetapi karena pengenalan kita kepada Tuhan masing-masing. Ketika kita fellowship bersama, yang kita sampaikan juga bukan teori, tetapi yang kita sampaikan satu dengan yang lain, itu adalah perjalanan hati kita masing-masing dengan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Yesus seperti kepada Maria, bahwa Maria memperoleh sesuatu yang gak bisa diambil daripadanya, yaitu perjalanan hati dengan Tuhan.